Gadis ini selingkuh. Ketika guru tidak memperhatikan, diam-diam tulis jawabannya di penghapus. Selanjutnya, pegang di belakangnya. Dorong teman sekelas dengan lembut untuk melihat jawabannya. Tapi pada saat ini, satu buah kapur terbang. Pertukaran dilarang. Jika seseorang berani menyontek, tes akan dibatalkan. Telah diperhatikan oleh guru sekarang. Tapi gadis itu tidak berencana untuk menyerah. Tangan kiri memegang pena berpura-pura mengerjakan pekerjaan rumah. Tatapan menunggu waktu yang tepat. Akhirnya gadis itu melepas sepatunya. Lihat ke bawah di bagian depan tubuh. Masukkan penghapus, semuanya terlihat bagus. Namun, bau kaki membuat guru khawatir. Kaki siapa yang begitu busuk? Gadis yang ketakutan dengan cepat memakai sepatunya. Guru itu berdiri dan melihat ke sampingnya. Suasana membeku. Dua orang dengan empat mata saling memandang. Guru melihat ke atas kakinya. Tidak mengatakan apa-apa. Tidak peduli apa, kaki busuk tidak melanggar aturan. Melihat guru telah pergi, dia mengincar kesempatan yang tepat. Angkat kakinya lagi dan lepas sepatu botnya. Temannya dengan sukses dapatkan jawabannya. Pertempuran sengit ini akhirnya berakhir. Ketika dua orang bersemangat untuk mendapatkan nilai tinggi, guru tiba-tiba muncul di belakang. Mengatakan mereka akan menatap mereka di ujian berikutnya. Temannya sangat takut. Cendekiawan itu tidak panik. Dia memiliki rencana curang yang lebih besar di dalam hatinya. Sebentar lagi ujian berikutnya dimulai. Perhatian guru benar-benar terfokus pada pembelajaran. Tapi tak terduga, dia mengambil penghapus lagi. Tulis jawabannya di sana. Guru segera datang ke depan. Pegang tangannya. Ambil paksa penghapusnya. Sekarang sudah berakhir dan ketahuan selingkuh di tempat. Tetapi setelah guru melihat kata-kata di atasnya, wajahnya menunjukkan kepanikan. Guru bermain di telepon sambil menonton ujian. Sarjana itu berdiri dan ingin mencela. Guru bahkan tidak menonton ujian lagi. Panik mengejar, teman sekelas mengambil kesempatan untuk mengikuti ujian sarjana. Mulai menyalin trik keren. Kemudian, dia menjadi semakin berani. Lain kali dia mengikuti ujian, dia memutuskan untuk membantu 6 teman sekelasnya menyontek. Tapi alatnya adalah jam di ruang ujian. Pernahkah Anda melihat menggunakan jam untuk menipu? Saat melakukan pelajaran dengan semua orang, duduk di sepanjang rute Bagua. Gadis yang duduk di tengah. Teman sekelas duduk di sekitar. Pada jam 2 setiap anggota grup harus melihat jam. Selanjutnya belajar menyebar ke jawabannya. Mereka menggunakan jarum menit untuk mewakili jumlah kalimat. Ini adalah ayat 1, ini adalah ayat 2. Gunakan jarum detik untuk mewakili jawabannya. Indeks nomor 1 adalah A, nomor 2 adalah B, nomor 3 adalah C, nomor 4. Saat jarum detik mulai bergerak, siswa harus memusatkan perhatian mereka pada guru. Jika ada gerakan di tangan, mewakili nomor itu adalah jawaban yang benar. Selama ujian, dia menyelesaikan pertanyaan dalam 1 jam. Sampai jam 2 cheat dimulai. Ini adalah kalimat yang ditunjukkan oleh 1 jarum detik 1 tanpa gerakan. 2 masih bukan. Ketika hanya 3 tangan yang belajar memegang dagu. Sepertinya jawabannya C. Sesuai dengan pergerakan waktu. Jangan berhenti mengubah gerakan. Temannya menyalin juga dengan senang. Dengan cepat menyelesaikan setengah dari tugas. Ketika berpikir semuanya berjalan dengan baik, tiba-tiba terjadi lagi. Lakukan sesuatu terus bergerak. Ternyata dia berlebihan. Mempengaruhi teman lain. Dia batuk ringan dan langsung membuat semua orang takut. Tapi lihat kalimat berikutnya datang. Jawaban bagus pertama dan terakhir adalah A. Dia hanya perlu mengangkat tangannya dengan lembut. Jangan bergerak, pengaruhi aku, jangan bicara. Sekarang rencananya hancur. Untungnya, teman-teman telah menyelesaikan sebagian besar pertanyaan. Belajar yang rajin biar gak curiga, jadi harus submit esai dulu. Tetapi guru tampaknya telah menemukan sesuatu. Langsung pergi ke siswa. Menakuti semua orang.
Nobakai melihat sesuatu di bawah. Taruh di sakunya, ternyata orang lain curang. Guru itu marah dan mengumumkan bahwa ujiannya dibatalkan. Besok semuanya ikut tes lagi. Sekarang membuang-buang waktunya kali ini. Bagaimana dia akan menghadapinya lain kali? Siswa ini gila dan ingin membantu dua teman sekelas menyontek. Tapi alatnya adalah radio di setiap ruang ujian. Ujian dimulai dengan kecepatan super cepat, diselesaikan dan diserahkan terlebih dahulu. Lalu pergi melalui lapisan. Semua orang pasti sedang melihat radio sekarang. Terima jawaban yang dikirimkan kepadanya. Mereka menggunakan 4 jenis kebisingan yang mewakili A, B, C, D. Ini A, ini B, ini C. Ini D. Dia menyelinap ke ruang radio. Berdasarkan jawaban yang disalin, mainkan suara secara bergantian. Semua orang hanya perlu mendengarnya dengan benar. Kemudian isi jawaban. Guru tidak tahu apa-apa dan mengira itu hanya kecelakaan. Ketika semua orang menyalin dengan gembira, masalah udah terjadi. Kebisingan latar belakang menarik perhatian teman laki-laki. Dia adalah siswa terbaik kedua di seluruh sekolah. Kemudian bawa kebisingan latar belakang dengan jawabannya. Sangat cepat menemukan A, B, C, D. Aturan yang sama di tengah kebisingan hampir membuat takut. Cepat datang di depan guru. Laporkan seseorang yang menggunakan speaker untuk menipu. Tapi gurunya tidak percaya omong kosong ini. Langsung menendangnya keluar dari ruang ujian. Sarjana laki-laki tidak menyerah. Pergi ke ruang radio. Bersumpah aku pasti akan menangkap seseorang yang berani menipu. Bahwa guru sekarang juga merasa aneh. Berdasarkan kode yang dia uraikan. Bandingkan dengan jawaban yang benar. Mereka persis sama, jadi cepat minta guru lain untuk membantumu mengerjakan ujian. Lalu bergegas ke ruang radio. Siswa perempuan di sini bahkan tidak tahu dia telah diekspos. Masih dengan tenang menyampaikan jawabannya. Segera siswa laki-laki datang ke pintu kamar. Pintu dibuka tapi tidak ada orang di dalam. Mungkinkah aku salah menebak? Dia dengan sedih berjalan keluari. Menemukan kabel hitam lagi. Penipu tertentu untuk keamanan. Dikendalikan di tempat lain, jadi dia mengikuti garis. Si mahasiswi masih berdedikasi untuk menyampaikan jawabannya. Tiba-tiba pintu berderit. Ini waktu tapi dia tidak panik. Masih sabar menyampaikan kalimat terakhir. Sekarang pintunya terbuka. Tapi tetap tidak ada orang di dalam. Siswa perempuan yang bersembunyi di lemari dengan gugup melihat keluar. Dan siswa laki-laki saat ini juga perlahan mengangkat kepalanya. Pergi ke sana, suasananya sangat tegang. Pada saat inilah, guru juga datang. Hei, pernahkah Anda melihat orang yang mengirim jawabannya? Saya belum, Ibu. Pernahkah Anda melihat seseorang menggunakan asam nukleat untuk menipu? Di ruang ujian, dia dengan tenang memasukkan kapas ke mulutnya. Kemudian gunakan gaya rotasi. Pada saat ini, dapat dengan sengaja muntah. Selanjutnya, menggunakan alasan tidak sehat untuk meninggalkan ruang ujian. Cepat lari ke toilet. Turunkan telepon yang disembunyikan di langit-langit. Mulai mengirimkan jawabannya. Saat ini, dua teman yang belajar di luar menerima. Mereka menggunakan perangkat khusus untuk mencetak jawaban pada pena. 4 jenis barcode dari tebal ke tipis. Bagi menjadi 4 jawaban A, B, C, D. Kode pada nomor pensil ini adalah jawaban untuk seluruh tes. Bahwa urutan angka setelahnya adalah jawaban untuk mengisi bagian yang kosong. Ketika mereka setengah jalan dilakukan dengan lancar. Mengetuk pintu menghancurkan segalanya. Buka pintunya. Ternyata kelakuan aneh si cendekiawan membuat guru ujian curiga. Ketukan di pintu membuatnya sangat bingung. Lambat laun tidak lagi mengingat jawabannya dengan jelas. Lebih buruk lagi, satpam juga datang ke pintu. Hanya tersisa 3 kalimat, dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengingat. Saya dalam masalah. Dia akhirnya berhasil. Tampilan ponsel X terhapus. Pada saat yang sama, guru itu meledak. Saat dikirim untuk memeriksa. Belajarlah untuk menyelundupkan ponsel Anda ke dalam saku petugas kebersihan. Hancurkan semua bukti. Begitu saja,
para siswa mendapatkan jawabannya. Mereka datang ke tempat ujian lagi. Awalnya pikir rencana ini berhasil. Namun berita itu mematahkan mimpi indah mereka. Siswa Thailand yang menyontek semua hasil dibatalkan. Pernahkah Anda melihat seseorang menggunakan kuku mereka untuk menipu? Siswa perempuan ini memanfaatkan waktu ketika guru tidak memperhatikan. Diam-diam lepaskan anting-anting dan masukkan ke dalam kuku. Ya Tuhan, itu semua mengapung di atas. Saya benar-benar ingin bertanya di mana Anda melakukan itu. Dan siswa laki-laki ini bahkan lebih baik. Alatnya adalah rambut. Menemukan kalimat tidak tahu tarik saja. Berhasil dapat melihat jawabannya. Semua orang di ruang ujian adalah penipu. Tiba-tiba mata semua orang melebar. Menatap baju. Apa itu? Memperhatikan baik-baik polanya. Ternyata penyesuaian jarak yang masuk akal. Bisa lihat jawabannya. Kemudian kartu raja muncul. Seorang anak laki-laki tiba-tiba melepas bajunya. Berteriak tanpa suara di atas otot-otot yang menggelinding. Tulisan penuh dengan keberanian untuk membuat berbagai macam pose. Rotasi 360 derajat mengungkapkan jawabannya. Biarkan teman sekelas Anda meniru gila. Saya bertanya kepada guru di mana dia pergi. Dia berjongkok untuk membantu siswi mengambil penghapus. Menyebarkan tangan dan membalik buku catatan mereka pikir mereka bisa melarikan diri dari guru di dalam ruangan. Sambil merentangkan tangan dan membalik buku catatan mereka pikir mereka bisa melarikan diri dari guru di dalam ruangan tanpa mengetahui bahwa wali kelas berdiri di kejauhan menggunakan teropong. Yang lihat hanyalah dia bergegas. Menangkap seorang pemuda dengan penyakit rambut, anak muda lainnya takut. Seseorang langsung memasukkan kertas itu ke dalam mulut. Kali ini Ceater tertangkap dalam pertempuran. Semua orang mengikuti tes lagi. Lain kali mereka menggunakan trik sulap untuk menipu. Mari kita lihat yang berikutnya. Silakan ikuti saya untuk menonton film yang lebih menarik.